warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Rahayu, kelas 6 shift 2, NIM 186220136. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Di dalam latar belakang masalah itu terdapat alasan-alasan yang menjadi masalah penelitian yang akan dilakukan. Identifikasi masalah yaitu upaya peneliti untuk melihat kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan dan relevan yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dipilih. Dalam rumusan masalah ialah peneliti mencari titik inti dari suatu masalah agar dapat mengetahui solusi yang akan diberikan oleh si peneliti. Batasan masalah ialah dalam penelitian, peneliti memiliki keterbatasan, baik dalam hal akademik, waktu, tenaga, dan pembiayaan. Di dalam tujuan dan masalah, tujuannya itu merumuskan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari penelitian yang diperoleh. Manfaatnya itu potensi yang didapat oleh pembaca dari hasil penelitian yang telah dilakukan. B. Tinjauan pustaka itu berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Jikalau memang ada hipotesis, menggunakan hipotesis. Selanjutnya ada metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, yaitu dalam penelitian diperlukan adanya ketetapan atau konsisten mengukur serta mengamati suatu objek yang diukur. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Caranya itu dengan wawancara, tes, kuesioner, dan lain-lain. Yang keempat ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima ada teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Nah, di sini maksudnya jika kita menganalisis data, kita harus yakin dengan data yang kita peroleh. Jika terjadi keraguan atau kita tidak konsisten dalam menganalisis data, maka ada kemungkinan dalam penelitian tersebut ada kesalahan. Nah, selanjutnya ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, yaitu terdapat latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. B. Tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Di sini juga memerlukan hipotesis. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Di sini sama seperti teknik kuantitatif, namun di sini menggunakan wawancara dan bisa menggunakan metode yang kuantitatif. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik menganalisis data, memberikan penjelasan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya, jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.
Nah, di dalam teknik ini dapat dicontohkan seperti kita mengambil teknik pendekatan analisis induksi, yaitu analisis yang dipegang oleh peneliti sebelum turun tangan. Nah, peneliti harus memeriksa dan meneliti kembali data yang ia peroleh. Nah, selanjutnya ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Di dalamnya ada landasan teori. Yang pertama, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Yang kedua, uraikan dengan jenis kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat, ada uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan oleh penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Lalu ada manfaat landasan teori. Yang pertama itu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Dan yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Setelah itu terdapat penulisan sumber catatan, yaitu ada format dasar yang isinya teks dan nama pengarang teks. Di dalam teks itu disebutkan nama keluarga pengarang dan tahun diterbitkannya. Nah, di dalam nama pengarang teks itu disebutkan tahun penerbitannya. Lalu ada landasan teori. A. Grand Theory. Grand Theory itu konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur untuk mengkaji hubungan secara internasional. Nah, yang B, ada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya menemukan inovasi baru untuk penelitian yang selanjutnya. Di sini ada penulisan sumber catatan atau nama belakang dan tahun. Contohnya itu seperti kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum, menurut Cons dan O'Donnell tahun 2008. Dan terdapat juga Mayangsari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Nah, slide selanjutnya ada kerangka konsep, yaitu paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini ada hubungan X dan Y, lalu X dan Y atau Y ke X. Nah, contohnya itu X itu kita ibaratkan sebagai kampanye, Y itu kita ibaratkan sebagai perolehan suara pilkada. Nah, caranya itu dari X ke Y itu, jika lo lihat dari rumusan deskriptifnya, itu pertanyaannya bagaimana X sebagai kampanye dan bagaimana Y sebagai perolehan suara pilkada. Nah, rumusan asosiatifnya bagaimana pengaruh kampanye terhadap perolehan suara pilkada. Dan begitupun dari X ke Y, Y ke X, bagaimana perolehan suara pilkada mempengaruhi kampanye dan begitupun sebaliknya. Slide selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitiannya, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis ada tanpa arah, contohnya itu kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, ada yang berarah, contohnya itu kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Dan ada juga kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan.
Nah, di sini itu maksudnya jika kualitas audit positif, maka akan berpengaruh kepada kualitas laporan keuangannya. Contohnya itu seperti saat audit menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan positif, maka keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan yaitu mendapatkan investor lain dan akan mendapatkan profit pada laporan keuangannya. Dan jika memang kualitas audit berpengaruh negatif, maka audit akan menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan itu berpengaruh negatif dan pengaruh bagi perusahaan tidak mendapatkan investor atau akan kesulitan mendapatkan investor. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistik. Bisa dilihat parameter populasi. Dari parameter populasi itu kita reduksi lalu ke statistik atau ukuran sampelnya dan membuat generalisasi atau menguji hipotesis statistik lalu menggunakan parameter populasi. Selanjutnya juga ada hipotesis statistik. Dalam hal ini statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Lalu ada hipotesis alternatif, adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Selanjutnya ada penelitian hipotesis nol menyatakan tidak ada, yaitu tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Dan untuk hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Contohnya itu seperti adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Di slide selanjutnya, bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya itu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Yang ketiga, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Yang keempat, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga masalah tersebut, maka rumusan hipotesisnya yang pertama, daya tahan lampu X yaitu 800 jam. Yang kedua, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per HA. Yang ketiga, daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Slide selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif, yaitu di dalamnya ada jenis atau tingkatan data. Di dalamnya ada nominal, ordinal, menurut interval atau rasio. Teknik statistik yang digunakannya ada tes binomal, Chi-kuadrat. Untuk nominal, ordinal itu ada run test, menurut interval atau rasio ada t-test. Nah, di sini tes binomal itu adalah untuk menguji hipotesis dalam populasi terdiri dari dua kelompok kelas, datanya berbentuk nominal dan jumlahnya kecil, kurang dari 25. Nah, jika Chi-kuadrat atau X-kuadrat ini untuk menguji hipotesis dalam populasi terdiri dari dua atau lebih kelas, datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar, serta memiliki satu sampel. Nah, kalau rantes itu untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel dan mengukur urutan suatu kejadian.
Kalau yang t-test itu untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio dan memiliki satu sampel. Selanjutnya ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya itu adakah perbedaan kualitas audit KP Big 4 dan non Big 4? Hipotesisnya itu yang pertama, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KP Big 4 dan non Big 4. Yang kedua itu kualitas audit KP Big 4 lebih rendah dibandingkan KP non Big 4. Yang ketiga itu kualitas audit KP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KP non Big 4. Slide selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Macam datanya itu ada interval rasio, nominal, dan ordinal. Itu dibagi, bentuk komparasi itu dibagi menjadi dua, ada dua sampel dan komparatif sampel. Dan itu dibagi menjadi dua lagi, ada korelasi dan independen. Interval rasio itu menggunakan t-test 2 sampel dan independennya juga menggunakan t-test 2 sampel. Kalau nominalnya itu korelasinya itu MC-Nemar, independennya itu menggunakan Fisher exact dan chi-quadrat 2 sampel. Kalau ordinalnya itu korelasinya itu menggunakan sig-test dan Wilcoxon exact pairs. Sedangkan independennya itu menggunakan median test, Whitney test, Kolmogorov-Smirnov, dan Wolfowitz. Nah, yang komparatif sampelnya itu menurut korelasinya one way ANOVA dan two way ANOVA, dan independennya itu juga sama menggunakan one way ANOVA dan two way ANOVA. Nah, bagi nominal korelasinya itu menggunakan chi-quadrat 4K sampel dan Cohen X, sedangkan independennya itu menggunakan chi-quadrat 4K sampel. Nah, ordinal itu menggunakan Friedman dan two-way ANOVA, sedangkan independennya itu menggunakan median extension dan Korskal-Walsh one-way ANOVA. Di sini maksudnya korelasi dan independen adalah korelasi itu perbandingan sampel satu dengan yang lain, sedangkan independen itu sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Nah, slide selanjutnya itu ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusannya itu adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kreativitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Contoh lainnya, adakah hubungan antara turunnya nilai IPK mahasiswa dengan lamanya skripsi yang ia kerjakan? Rumus dan hipotesis nolnya itu tidak ada hubungan antara turunnya nilai IPK mahasiswa dengan lamanya skripsi yang ia kerjakan. Slide selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Di dalamnya itu ada macam atau tingkatan data, isinya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Teknik korelasi yang digunakan itu nominalnya itu koefisien kontingensi, yaitu menghitung hubungan antara variabel dan datanya berbentuk nominal. Dan ordinal itu menggunakan Spearman rank dan Kendall-Tau, yaitu Spearman rank itu mencari hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel berbentuk ordinal, dan Kendall-Tau itu mencari hubungan dua atau lebih variabel data ordinal dan sampelnya besar. Menurut interval dan rasio, Persian product moment itu mencari hubungan dua variabel bila data berbentuk interval atau rasio dan sumber data yang sama. Dan korelasi ganda itu menunjukkan hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama. Korelasi parsialnya itu menganalisis pengaruh atau hubungan antara variabel independen dan dependen. Slide terakhir ada hipotesis kausal atau sebab akibat.
hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusannya itu, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak penjelasan dari saya. Jikalau saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.